Ada suara nggak, Rani? Iya, siap Bang. Kita mulai Bang ya. Halo, jelas? Iya, jelas. Kita mulai Bang ya. Halo, bentar bang, bentar ya. Oke, oke. Oke, Oke, siap. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali eh, menayangkan hadir dalam forum Fodaru Talks edisi ke-10, eh, khusus membahas tentang pilkada yang beberapa hari lalu telah selesai kita laksanakan. Nah, istimewa sekali malam hari ini kita akan membahas daerah di ujung Sumatera, yaitu Sumatera Utara, bersama narasumber yang juga istimewa, Bang Daniel Sigalangging. Apa salah? si Galingging. Sigalingging. Nah, Iya. sorry Bang. Nah, beliau adalah Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara, dan nanti mungkin kita akan banyak berbincang tentang eh, bagaimana situasi pasca real count yang mungkin telah kita sama-sama ketahui bahwa pemenang versi real count terbaru ini di Pilkada Sumatera Utara adalah
Bobi Nasution, yang beberapa sejak awal mulai pilkada akan dilaksanakan itu ramai sekali dibahas begitu. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari Bang Daniel tentang gimana nih Bang, apa namanya, situasi pilkada kemarin 3 bulan dan pasca kan udah keluar nih pemenangnya. Dan saya lihat-lihat juga kemarin sudah mulai deklarasi kemenangan gitu. Waktu dan tempat, Saudara, persilakan. Baik, terima kasih Mas. Eh, Pertama, saya mengucapkan eh, terima kasih sudah beri kesempatan bersama sharing dalam kesempatan yang baik dalam malam hari ini bersama teman-teman. Yang kedua saya sampaikan adalah eh, saya pertama mengucapkan turut bela sungkawa karena bersamaan dengan pemilu kemarin terjadi bencana alam di Sumatera Utara, ada banjir di Medan, Binjai, Asahan, dan juga ada longsor. Yang saya update tadi berita sudah ada 9 orang meninggal di Sibolangit, evakuasi dalam proses longsor itu terjadi ketika tanggal pemilihan kemarin. Turut berduka cita dan semoga dalam situasi duka ini keluarga dapat diberi penghiburan. Nah, yang pertama tentu ingin saya sampaikan, saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, atau karena dia masih muda kita kerap biasa panggil Abang, karena menurut real count dari KPU yang diupload itu beliau terpilih, tapi tetap kita menunggu proses daripada rekapitulasi dalam persidangan baik di tingkat kecamatan hingga tingkat kota dan provinsi. Yang kedua juga menurut quick count juga tidak jauh berbeda hasilnya, sehingga hari ini pemilu di Sumatera Utara kita saat ini sedang tahap pengawalan suara, baik kedua saksi, baik Bapak Edi Ramayadi ataupun Bapak Bobi Nasution. Tentu kita mengapresiasi kerja-kerja daripada KPU Sumatera Utara, KPU Kabupaten Kota yang sudah bersusah payah mempersiapkan dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 2024 ini. Memang kalau kita lihat quick count itu adalah satu buah metode ilmiah yang belum teruji secara 100%, tetap ada margin error. Nah, tapi dalam berbagai lembaga survei yang kita saksikan bersama bahwa sudah jauh dari margin error. Ada berbagai lembaga survei yang merilis rata-rata range-nya dari 62 sampai 65 dan Bapak Edi dari 36 sampai 32 sampai 35, sehingga range ini sudah terlalu jauh sehingga untuk dikejar rasanya sudah sangat sulit. Maka saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bobi Nasution terkait melakukan deklarasi kemarin itu bukan hal yang salah juga. Itu hak melakukan klaim kemenangan. Setiap orang berhak melakukan itu. Kalaupun ada orang lain yang ingin melakukan itu juga, paslon lain juga tidak apa-apa asal bisa membuktikannya. Nah, hari ini pemilu di Sumatera Utara cenderung berjalan dengan kondusif, baik, tidak ada halangan yang begitu berarti, meskipun tadi saya sampaikan ada banjir, ada longsor, tetapi secara keseluruhan kerja keras daripada penyelenggara pemilu di Sumatera Utara eh, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Masyarakat tidak terjadi gesekan yang sangat berarti, baik sebelum pemilihan ataupun pasca pemilihan. Walaupun di Medan ini ketika pemilihan hujannya deras banget kemarin, saya sampai harus last minute dulu baru bisa milih, jam 12 lewat 40 kemarin baru bisa memilih. Tapi ya semangat itu saya lihat juga di TPS itu banyak masyarakat. Nah, secara keseluruhan juga tadi KPU RI merilis data, meskipun masih menunggu data fakta, bahwa angka partisipasi masyarakat itu di bawah target, di bawah 70% secara nasional. Artinya ini juga hal yang perlu dievaluasi bersama, bagaimana supaya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah memang biasanya selalu di bawah dari pemilihan umum presiden dan legislatif. Tetapi di bawah 70% itu memang angka yang sangat rendah, termasuk di DKI, di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan Sumatera Utara juga di bawah 70% dari jumlah DPT yang terdaftar di KPU. Nah, hari ini fenomenanya memang ada harapan yang dibawa oleh masyarakat Sumatera Utara sehingga pemilihan kepala daerah kali ini walaupun banyak tantangannya, masyarakat tetap datang memilih. Kenapa? Yang pertama bahwa
kondisi pilkada di Sumatera Utara sesudah selesai real count tetap kondusif. Artinya masyarakat menyambut baik adanya datang kepemimpinan baru di Sumatera Utara, terutama pemimpin ini dianggap adalah membawa harapan baru. Ini di media sosial kan yang biasanya agak-agak berisik, ini kan anak muda ya kan, anak muda besok, wah ini pemimpinnya begini. Tapi hari ini anak-anak muda di media sosial cenderung tenang, cenderung kondusif, artinya ini diterima secara masyarakat apa hasil daripada pemilu ini. Memang pemilu kita tidak bisa sempurna, kita sampaikan, pasti ada kekurangan, tetapi inilah hasil daripada demokrasi kita, maka kita harus menghargai bersama sambil mengawal segala proses yang ada. Nah, lalu rivalitas antar paslon ini juga kita lihat cenderung melandai pasca dari debat ketiga kemarin. Tidak ada lagi serangan-serangan secara personal. Memang biasa dan wajar dalam debat itu. Kemarin kan debat 1, 2, dan 3, si Indonesia ini menyoroti Sumatera Utara ini kayaknya kalau nggak ada moderator dan juga tim keamanan kayaknya chaos ini, pukul-pukulan ntar nih kan ya. Tetapi ternyata pasca debat ketiga situasi makin melandai, kondusif, pihak kepolisian, Forkopimda, TNI, Polri, dan juga gubernur berhasil menjaga stabilitas dan kondusivitas di Sumatera Utara. Kita apresiasi itu, sehingga hari ini bahkan tidak ada bahasa-bahasa provokatif yang dilakukan oleh paslon yang dianggap kalah menurut beberapa versi quick count dan real count yang diupload ke websitenya KPU itu sendiri. Nah, kita bersyukur kondisi seperti ini, artinya masyarakat sudah semakin dewasa dalam berpolitik, semakin matang dalam berlapang dada bahwa calon kami kalah, kami menerima, calon kami menang, kita mensyukuri, dan tidak ada euforia yang terlalu berlebihan dilakukan oleh paslon Bobi Nasution dan juga Haji Surya. Kenapa? Kita melihat bahwa hari ini mungkin ada empati yang terbangun, sedang ada bencana alam di Sumatera Utara, tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau rasanya tidak elok kita berpesta sementara ada tetangga kita yang sedang berduka. Maka hari ini benar yang sudah dilakukan oleh Bapak Bobi Nasution yang juga selaku Wali Kota Medan. Beliau begitu mencoblos langsung melakukan pemantauan situasi banjir di Kota Medan, langsung melakukan tindakan-tindakan, karena beliau juga tetap adalah Wali Kota aktif hari ini, sudah selesai masa cutinya selama masa kampanye. Dan kita pikir itu adalah hal yang baik, bahwa hak politik itu sudah kita lakukan, lalu jiwa kemanusiaan kita dan juga tugas beliau sebagai pemangku pemerintahan harus tetap dilaksanakan. Nah, lalu harapan baru yang harus dituntaskan oleh Bapak Bobi Nasution ini adalah apa yang sudah beliau sampaikan dalam janji-janji kampanyenya. Memang kita sering mendengar bahwa ya pejabat ini banyak berjanji, calon pejabat banyak berjanji, entar realisasinya bagaimana kita ambil. Nah, waktunya nanti kita tagih begitu beliau dilantik di bulan Februari nanti. Karena sebagaimana penagihan itu nggak mungkin sebelum jatuh tempo ditagih tuh. Kita ngangsur motor, belum bulan pertama udah ditagih kan, nggak mungkin. Nah, kita tagihnya kapan? Nah, ntar begitu dia sudah dilantik, kita lihat apa gebrakan dia. Kita lihat 100 hari kerja kita evaluasi. 100 hari kerja Pak Bobi nanti jadi gubernur, udah berbuat apa sih? 1 tahun beliau jadi gubernur udah berbuat apa sih? 2 tahun berbuat apa sih? Nah, saya pikir Bapak Bobi Nasution ini bukanlah manusia yang anti kritik. Berkali-kali beliau itu didemonstrasi oleh orang, tetap diterima, ataupun kritik-kritik dalam media sosial ataupun media massa tetap diterima dengan baik. Nah, tinggal bagaimana apa yang sudah citra dia bangun selama ini, selama memimpin Wali Kota Medan, dapatkah dia pertahankan atau jauh lebih baik lagi ketika memimpin Provinsi Sumatera Utara nanti ke depannya. Kalaupun kita melihat ini adalah pilkada serentak, terjadi juga di beberapa kabupaten kota pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara ini, cenderung juga tidak ada hal-hal yang mengakibatkan kondisivitas terganggu. Justru kita melihat masyarakat kita yang sudah semakin tercerdaskan ini sama-sama mengawal. Karena di TPS itu juga semua masyarakat sudah punya smartphone, mereka bisa merekam apa kejadian yang terjadi selama di TPS, kecurangan apa yang terjadi. Bahkan sekarang itu serangan fajar itu sudah seperti menjadi bercandaan ya. Mana serangan fajar kok nggak diserang? Karena paslon itu sendiri sudah takut rasanya sekarang melakukan serangan fajar. Takutnya kalau melakukan serangan fajar malah jadi viral. Kalau dulu kan nggak bisa diviralin kan, atau serangan fajarnya salah sasaran, malah dia paslon
nomor 05 ngantar ke rumah TS 07. Wah, itu kan bisa gawat, bisa viral nanti itu kan. Jadi kita lihat juga isu-isu serangan fajar ini tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya, sehingga kos politik yang terjadi saya pikir tidak begitu besar selama pilkada ini, atau mungkin saya yang tidak update karena ke rumah saya tidak ada serangan fajar barangkali ya. Mungkin teman-teman ada yang dapat serangan fajar, nanti bisa kita sharing bersama-sama gimana sih, berpengaruh aja serangan fajarnya ini. Saya pikir sebenarnya serangan fajar itu tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat, karena sudah banyak narasi-narasi yang berkembang bahwa serangan fajar itu walaupun harus dibagikan dengan masa dia bekerja, jangan-jangan nggak nyampe 1.000 perak kita terima per hari. Jadi masyarakat kita yang sudah tercerdaskan ini, ya pilihannya dia terima serangan fajar tapi nggak milih yang memberi, atau justru menolak, atau justru tim suksesnya tidak mau memberikan serangan fajar. Jadi bisa kita gambarkan bahwa pilkada yang terjadi di Sumatera Utara hari ini adalah pilihan murni daripada masyarakat, hati nuraninya sudah bergerak, apa yang menjadi pilihannya, apa yang keinginannya, harapannya terhadap Sumatera Utara, itu ekspektasi masyarakat harus mampu dijawab oleh paslon yang terpilih, yang hari ini diklaim kemenangannya oleh Bapak Bobi Nasution. Kenapa Sumatera Utara ini spesial? Sumatera Utara ini gubernurnya dari zaman Bapak Samsul Arifin, lalu digantikan Bapak Gatot Pujo Nugroho, itu selalu ditangkap oleh KPK. Baru ini gubernur definitif kita Bapak Edi Rahmayadi yang tidak ditangkap oleh KPK, tetapi masyarakat juga berpandangan bahwa kenapa tidak kita pilih Bapak Edi Rahmayadi, padahal beliau itu tidak tangkap KPK. Nah, tidak, korupsi itu bukan merupakan sebuah prestasi ya, itu harus diingat. Terkadang masyarakat kita gara-gara korupsi itu sudah mendarah daging mengakar, dianggap kalau nggak korupsi itu adalah sebuah prestasi. Salah. Yang prestasi itu adalah membuat terobosan, membuat infrastruktur yang merata, kesejahteraan masyarakat menanjak, lalu tidak terjadi ketimpangan tengah-tengah masyarakat, harusnya itu menjadi prestasi. Tapi masyarakat kita di Sumatera Utara karena sudah pesimis, Sumatera Utara ini apa ya, semua urusan menggunakan uang tunai, jadi kalau nggak korupsi aja dianggap udah prestasi yang sangat luar biasa. Salah. Jadi harusnya masyarakat kita ini tidak lagi berpikir begitu. Nah, saya berkeyakinan masyarakat Sumatera Utara yang sudah berpikiran terbuka tadi seperti itu sudah menganggap bahwa isu seperti itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi Bobi Nasution yang hari ini adalah representasi daripada anak muda yang dipercaya memimpin Sumatera Utara, membawa beban yang sangat berat terkait janji-janjinya bagaimana memberdayakan pemuda, bahkan sampai ke daerah, pemerataan pendidikan, pemerataan kesehatan, kemudian akses infrastruktur sampai ke daerah-daerah. Nah, itu yang harus beliau segera realisasikan ketika sudah menjadi pemimpin Sumatera Utara secara definitif dan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto nantinya. Nah, kedepannya kita pemuda, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat, ayo kita kawal proses demokrasi yang sudah berjalan ini, ayo kita kawal kemudian perhatikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan beliau dan berikan saran-saran yang membangun untuk kebaikan Sumatera Utara kita ke depannya. Sehingga masyarakat kita bahu-membahu untuk mewujudkan visi dan misinya menuju Indonesia Emas 2045 yang bersama-sama kita idam-idamkan bersama. Saya pikir pengantar dari saya begitu saja, Bang, Mas. Nanti kita lebih enak kalau ada tanya jawab atau diskusi bersama kan. Gitu kira-kira. Iya, siap. Siap. Luar biasa ya. Sumatera Utara ini kan menariknya tadi ya, karena rivalitas yang muncul itu antara kononnya itu Kim Plus dengan satu partai gitu, PDI Perjuangan gitu kan. Nah, yang kedua yang jadi magnetnya juga karena Bang Bobi ini menantunya Presiden ke-7 gitu. Nah, jadi makin seksi gitu kalau digoreng di media. Nah, tapi kan jadi informasi terbaru gitu bahwa ternyata di masyarakat gitu animonya tinggi itu bukan animo rivalitas itu gitu kan, saling menjelekkan, tapi soal gagasan tadi itu. Sedangkan mungkin yang rame-rame itu kan paling di media sosial itu. Nah, menarik gitu ya. Saya kebetulan pernah 2 kali Bang ke Sumatera Utara. Waktu itu sempat ketemu juga sama Bobi waktu dia nyalon Pilwako dulu 2020. Nah, yang
perlu kita tanyakan ini kan tadi ya, kalau soal kapasitas mungkin nggak perlu ditanya lah karena dia sudah berpengalaman pernah jadi wali kota gitu. Nah, lebih tepatnya tantangan nih Bang, tantangan utama gitu, mengelola Sumatera Utara yang begitu luas, kemudian secara demografis masyarakatnya itu kompleks gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti apa gambaran tantangan yang mungkin dihadapi oleh Bang Bobi ke depannya ini gitu. Oke. Eh, Sebenarnya benar bahwa Sumatera Utara ini sangat kompleks persoalannya dan masyarakatnya juga. Sumatera Utara ini ada 33 kabupaten kota dan dari 33 kabupaten kota itu mungkin berbeda dengan yang di Jawa. Kalau Jawa Barat itu mayoritas sudah pasti orang Sunda. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawa. Nah, kalau di Bali lebih spesifik lagi pasti orang Bali begitu kira-kira ya. Nah, kalau di Sumatera Selatan, Bugis gitu. Kalau di Sumatera Utara ini ada 6 etnis lokal, tetapi mayoritasnya tetap adalah suku Jawa di Sumatera Utara ini. Nah, itu dia agak uniknya Sumatera Utara ini. Jadi dalam 6 etnis ini sendiri juga memiliki karakter dan kultur yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, kearifan lokal yang berbeda-beda, dan cara pendekatan yang berbeda-beda. Tentu dalam memimpin Sumatera Utara, Bapak Bobi akan menghadapi berbagai situasi yang harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Karena dalam teori pembangunan, ketika kita melakukan pembangunan, tentu terjadi penolakan dari masyarakat. Karena biasanya perubahan itu pasti biasanya bersifat mendobrak. Bersifat mendobrak, apalagi pemimpin yang memiliki visi besar. Tentu harus melakukan pendobrakan yang besar supaya perubahan itu dapat segera terasa ketika masa kepemimpinannya. Nah, hal ini yang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam berbagai daerah. Nah, Bapak Bobi ini juga berapa kali menyampaikan bahwa yang menjadi sering dia soroti itu kondisi di Nias. Nias itu adalah sebuah pulau, di situ ada 5 kabupaten kota, itu sudah terluar dan tertinggal daerah di Nias sana itu. Bapak Bobi itu berapa kali menyampaikan situasi di Nias harus kita perhatikan, harus kita perhatikan. Nah, memang itu adalah satu sebuah situasi yang berbeda tersendiri karena dia sudah berbatasan langsung dengan samudra di seberang Pulau Sumatera, di Pulau Nias sana, sehingga eh, di situ berbeda lagi situasinya. Bapak Bobi sendiri menjanjikan saya nanti akan berkantor di sana. Lalu berbeda lagi di kota Medan, bagaimana masyarakat di sini lebih eh, berbeda-beda lagi situasinya. Lalu ada di Pulau Samosir, ada di daerah pegunungan, ada di pesisir pantai. Tantangan seperti itu yang paling penting. Terutama di Sumatera Utara ini terlalu banyak raja-raja yang pendekatan kepada raja-raja ini kan lah, lu datang, lu harus sopan sama raja. Nah, gitu kira-kira. Hal-hal seperti itu yang tentu akan menjadi tantangan Bapak Bobi Nasution dan mengejar ketertinggalan eh, infrastruktur yang terjadi di Sumatera Utara. Kalau kita harus melihat Sumatera Utara ini namanya besar sebagai provinsi terbesar di luar Pulau Jawa, tetapi kalau provinsi terbesar di luar Pulau Jawa aja secara kemajuannya sangat jauh dengan Pulau Jawa, saya pikir ini bukan sebuah kebanggaan, tapi bagaimana Sumatera Utara dapat mengejar ketertinggalan itu, bisa menarik investor-investor untuk melakukan investasi yang dapat menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara. Karena angka pengangguran di Sumatera Utara ini cukup tinggi dan juga angka masyarakat yang belum mengenyam pendidikan tingginya juga masih lumayan tinggi. Sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan yang sesuai dengan visi dari Bapak Bobi Nasution, bagaimana supaya tantangan yang terjadi di Sumatera Utara ini dapat diatasi dengan tagline kolaborasi tadi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kalau hanya dia sendiri. Harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kayak kita nih, kayak ini game ini sekarang kolaborasi sama Fodaru nih kira-kira kan. Collab ini kan saling menguntungkan. Kalau tadi Fodaru bilang, Daniel, kita perintahkan untuk ini, itu namanya instruksi, bukan kolaborasi. Saya harus dong ikut instruksi gitu kira-kira ya. Tapi kan ini collab. Kolaborasi ini kan saling menguntungkan lalu mencapai tujuan yang baik bagi keduanya. Nah, begitu juga visi besar yang dibawa oleh Bapak Bobi Nasution, bagaimana supaya kolaborasi ini terjadi. Masyarakat, pemuda, elemen, mahasiswa, tokoh, semua berkolaborasi. Ayo kita sama-sama majukan Sumatera Utara. Pemerintah nanti di bawah pemerintahan Bobi Nasution, katanya beliau akan terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh masyarakat. Nah, hal seperti ini harus nanti kita tagih dan sama-sama kita kawal bagaimana supaya pemerintahan Sumatera Utara ini adalah pemerintahan yang terbuka dan juga melibatkan seluruh
lapisan masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkan Sumatera Utara yang jauh lebih baik lagi. Begitu kira-kira tanggapan dari saya, Mas. Oke, menarik ya. Tadi ya yang seperti saya singgung gitu bahwa kompleksitas itu bukan hanya geografi, tadi 33 kabupaten kota, tetapi juga demografi yang itu betapa kompleks gitu ya. Infrastruktur, kemudian apa namanya kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Dan saya kira dibanding dengan tadi yang Bang Der sebut itu Jawa Barat dan seterusnya itu ya Sumatera Utara jauh lebih kompleks gitu tantangan-tantangan utamanya. Nah tentu ini kan jadi apa namanya ya eh, challenge tersendiri bagi Bang Bobi gitu ya untuk membuktikan janji-janji kampanye sama ini. Karena yang muncul di media-media sosial itu dalam tanda kutip ya anak ingusan baru ini dan seterusnya gitu. Nah ini kan yang perlu perlu kita pastikan gitu. Apakah kemudian nanti masyarakat itu eh, apa ya sejauh mana masyarakat bisa percaya gitu bahwa yang benar-benar hari ini terpilih itu bisa bekerja gitu. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin Bang ya, yang penting juga mungkin saya tanyakan gitu. Kan ada istilah kolaborasi tadi, ada istilah kolaborasi. Nah, hari ini kita tahu bahwa ada rivalitas antara dengan itu, walaupun itu dalam konteks pemilu ya. Nah, mungkin bisa di-spill gitu, sejauh mana nanti nih apa namanya semangat kolaborasi ini terhadap lawan politik begitu. Nah, ini kan pasti jadi challenge tersendiri juga. PDIP yang mungkin banyak di daerah-daerah di kabupaten kota di Sumatera Utara itu berkuasa gitu ya secara politik harus punya kalau misalnya yang baru itu Tapanuli Tengah gitu misalnya, yang terpilihnya Bang Masinton Pintar. Pasaribu misalnya itu. Nah, itu gimana nanti pengelolaan itu kalau dalam pandangan Bang Nel gitu. Eh, Kalau pandangan saya ya, namanya kolaborasi itu tentu harus kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kalau terhadap rivalitas beliau dengan Bapak Edi Rahmayadi, saya pikir Bapak Bobi Nasution ini sepengenal saya dan sepengenal masyarakat adalah orang yang zero enemy. Kalau bisa zero enemy, terbuka terhadap siapapun. Kalau selagi Bapak Edi Rahmayadi ingin bersama-sama, pasti Bapak Bobi Nasution selalu terbuka tangannya. Saya juga tidak tahu, jangan-jangan Bapak Bobi Nasution duluan yang mengatakan, mengalurkan tangan, ayo Pak kita sama-sama membangun Sumatera Utara ini. Atau Bapak Edi Rahmayadi yang langsung datang ke tempat Bapak Bobi Nasution, selamat Mas Bobi sudah terpilih, ayo kita sama-sama membangun. Apapun pola yang terjadi, bagaimanapun metodenya, masyarakat Sumatera Utara sangat menginginkan terjadinya persatuan dari antara dua tokoh ini. Nah, dan itu justru membawa iklim yang baik bagi masyarakat bahwa ternyata ya inilah kedewasaan kita dalam berpolitik, kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Kontestasi sudah selesai, waktunya kita membangun bangsa. Bagaimana yang sudah berapa kali dicontohkan oleh Bapak Jokowi ketika dulu berkontestasi dengan Bapak Prabowo, juga dilakukan oleh Bapak Prabowo terhadap kontestan-kontestan politiknya. Tetapi apabila kontestannya memilih untuk tidak terlibat atau tidak berkolaborasi secara langsung ataupun berkolaborasi dengan cara yang berbeda, itu adalah hak dari setiap individu. Lalu bagaimana dengan kabupaten kota? Ini kan kabupaten kota ada calon dari yang tidak koalisi Bapak Bobi Nasution. Wah ini bagaimana? Nah, saya pikir seharusnya memang secara hierarki pemerintahan, bagaimanapun pemerintah provinsi itu harus menjadi pamongnya, menjadi amongnya dalam pemerintah kabupaten kota. Beliau harus bisa memayungi dan menghimpun seluruh pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah kabupaten kota harus tahu bahwa provinsi tempat dia untuk mengadu, tempat dia untuk mencari solusi persoalan-persoalan di daerah dia, dan berkoordinasi selalu terkait penyelenggaraan pemerintahan, apalagi yang berkaitan dengan menuju mensejahterakan masyarakat. Saya pikir seluruh pejabat politik juga harus bersepakat bahwa harus bersama-sama kita bahu-membahu mewujudkan koordinasi yang baik ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Karena kalau mau ribut-ribut terus, ya tidak akan terjadi perubahan. Energi itu habis hanya untuk sistem perpolitikan kita yang selalu ribut, chaos, dan seperti itu terus kan tidak baik ya. Itu contoh yang terjadi ketika zaman pemerintahan Bapak Edi Rahmayadi. Bapak Edi Rahmayadi berapa kali ribut bersama
kepala daerah tingkat 2 bersama Bupati Tapeng waktu itu masih Bang Bahtiar, bersama Bapak Bobi juga pernah waktu itu ribut, bersama bupati-bupati lain juga pernah ribut. Bahkan ada bupati yang bilang, ini nggak jelas nih gubernurnya ini. Kita perjalanan 18 jam naik mobil ke Medan, sampai di sini nggak jelas mau ngapain. Cuman dikasih sekolah pemimpinan terus pulang lagi. Nah, gitu-gitu keluhan-keluhan seperti itu semoga tidak terjadi lagi. Jadi ada koordinasi yang baik antara Bapak Gubernur dan juga wali kota dan juga bupati ke daerah ke depannya. Kalaupun terjadi gesekan-gesekan itu pasti gesekan politik yang saya harap tidak berpengaruh terhadap kinerja masing-masing bupati dan wali kota. Ya, mungkin gesekan itu pasti akan lebih terasa nanti di akhir-akhir periode karena kan bupati wali kota mulai melihat nih, wah gue kayaknya mau naik level nih, mau jadi gubernur. Nah, itu bisa jadi nanti. Kalau di awal-awal pastinya saya pikir cenderung kondusif dan masyarakat juga menilai bahwa suara-suara yang mengatakan ini bocah, ini gara-gara orang dalam, gara-gara keluarga yang satu presiden, ternyata itu terjawab oleh masyarakat sendiri, masyarakat yang memilih langsung. Kecuali tadi ditunjuk, nah itu bisa jadi masyarakat bilang, kok main tunjuk-tunjuk aja, ini kan dipilih. Dan masyarakat memilih dengan suara yang sangat tinggi. 64% itu bukan angka yang kecil, saya pikir. Jadi saya pikir masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap beliau ini. Semoga beliau ini juga bisa berkoordinasi dan menjadi jembatan antara pemerintah tingkat 2 dengan pemerintah pusat, sehingga dapat menunjukkan ini peran saya sebagai gubernur. Program pusat saya tarik ke kabupaten kota supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud. Hal seperti ini yang biasanya tidak tercapai dalam pemerintahan sebelumnya bisa dilakukan oleh Bapak Bobi Nasution dengan baik. Gitu deh kira-kira Mas. Oke, menarik ya. Tadi strategisnya tuh akses gitu kan. Yang jadi kalau dulu di apa di wali kota Medan tuh saya tuh pernah ngobrol sama orang Medan tuh, oh, saya pilih Mas Bobi ini karena ya itu tadi Bang, dia bilang bahwa satu karena dia menantunya presiden, jadi tidak perlu lewat pintu utama istana, pintu samping pun dia bisa langsung ngopi dengan presiden. Kalau dulu kan, kalau ini kan juga sama gitu. Nah, kalau sekarang kan Bang Bobi kan udah jadi kader Gerindra gitu. Jadi akses kepada presiden mungkin akan lebih cepat gitu. Nah, itu mungkin poin plusnya gitu ya. Nah, cuman kan yang perlu lagi-lagi saya ingin perlu kita pasti gitu sejauh mana gitu komitmen-komitmen ini dapat berjalan gitu. Nah, kan kita eh, perlu check and balance tadi. Nah, mungkin kita perlu juga bersyukur gitu ada muncul oposisi, nggak apa namanya, nggak benar-benar semuanya melawan kota kosong kayak di beberapa daerah gitu. Nah, kalau ada oposisi kan minimal proses check and balance itu berlangsung gitu. Nah, yang tadi yang saya tanyakan, posisi seperti organisasi-organisasi pemuda dan selain oposisi gitu. Nah, kalau kalau kita tahu kan kalau Bang Daniel kan ketua DPD GMNI gitu. Nah, misalnya posisi teman-teman GMNI gitu, bagaimana sih dalam melihat, menyikapi, kemudian mengawasi pemerintahan yang akan datang? Karena kita tahu kan track record Gubernur Sumatera Utara itu banyak yang disekolahkan tadi di depan-depan yang dibilangkan yang mulai dari Pak Syamsul Arifin almarhum, kemudian Pak Gatot Pujo Nugroho dan seterusnya itu. Nah, gimana nih kalau walaupun kita nggak tahu Pak Edi ini semoga aja kan setelahnya sampai. Nah, itu yang perlu Bang. Gimana kira-kira teman-teman GMNI ke depan gitu melakukan pengawasan, check and balance dan mungkin kolaborasi juga istilahnya. Uh, kalau sampai sejauh ini memang benar bahwa Bapak Bobi Nasution ini selalu mengedepankan kolaborasi. Jadi kalau sampai sejauh ini kita dalam game ini memandang objektif bahwa saya selaku ketua game ini rasanya bahkan bukan hanya kolaborasi, menyampaikan masukan, saran dan kritik itu tidak begitu sulit kalau kepada Bapak Bobi Nasution. Ketika beliau menjadi wali kota, saya berharap begitu beliau menjadi gubernur itu jauh lebih mudah lagi atau hal yang ada sekarang itu diteruskan saja. Memang kemarin hanya memimpin 21 kecamatan, ya kan? Hanya memimpin 21 kecamatan di Kota Medan. Sekarang akan memimpin 33 kabupaten kota yang sudah memiliki kepala daerahnya masing-masing tadi. Tentu memiliki tantangan
tantangan tersendiri. Nah, bagi kita game ini, bagi kita mahasiswa, kita tetap akan mengawal. Kalau ada yang salah, tentu kita akan melakukan kritik. Tetapi cara mengkritik itu kan ada beberapa hal. Nah, kalau misalkan saya sama Mas nih, kita sudah dekat, ngapain saya kritik Mas? Kalau bisa saya ngomong langsung, ngapain saya harus koar-koar ke pinggir jalan kan gitu ya? Kalau bisa kita kritik langsung, kita sampaikan secara langsung. Nah, kalau misalkan tidak didengar, lah kita lakukan secara audiensi, secara surat. Nah, kalau tidak juga didengar, nah baru kita lakukan gerakan-gerakan parlemen jalanan. Kita walaupun ada pemimpin yang baik juga tidak bisa membiarkan satu orang pemimpin itu overpower sehingga merasa tidak bisa dikritik, merasa dia sangat sempurna. Dan saya pikir Bapak Bobi Nasution ini selama memimpin bukan tipe yang seperti itu. Kalau ada yang mendemo ya udah demo aja, kita terima, kita diskusi. 1 jam juga di jalan gue jabanin, ngobrol lama-lama. Kita lihat itu karakter yang ada dalam diri beliau. Mungkin agak berbeda dengan Bapak Edi Rahmayadi, mungkin latar belakang beliau militer ya. Saya ingat waktu beliau berdemonstrasi di warisan ya. Padahal kan lagi di luar, bagaimana cara lagi di luar keluar lagi ya. Ini agak jadi lagi pengalaman berbagi jadinya ya. Tapi memang seperti itulah bahwa semoga Bapak Bobi Nasution bukan menjadi pemimpin yang berubah menjadi anti kritik ke depannya. Kalau kita menaruh harapan, beliau bukan menjadi orang yang anti kritik, di luar daripada kalau kita sudah berkolaborasi, intinya adalah kolaborasi. Kalau sudah ada kolaborasi, saya pikir kritik itu menjadi lebih minim, bukan berarti kritiknya itu menjadi minim, kita dikondisikan. Tidak. Tetapi seluruh saran kita sudah ditampung. Meskipun pemerintah ini pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Sebagaimana tadi Bapak Prabowo mengatakan bahwa UMP itu dinaikkan jadi 6,5 juta, kalau saya tidak salah ya, ada berita tadi rilis. Itu kan tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Itu pengusaha pasti garuk-garuk kepala kan. Waduh, ini pemerintah kok naikin. Sementara buruh-buruh, serikat buruh pasti senang kan. Kesejahteraan kita menanjak. Nah, pemerintah juga seperti itu, tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi bagaimana supaya terjadi win-win solution. Nah, itulah terjadi kolaborasi tadi. Oke, kalau dalam ini saya tidak diuntungkan. Bagaimana caranya supaya masyarakat yang tidak diuntungkan dengan kebijakan pemerintah mendapat manfaat dalam sisi yang berbeda atau dalam hal yang berbeda. Nah, hal seperti ini yang harus dikedepankan oleh Bapak Bobi Nasution, mengingat persoalan Sumatera Utara yang sangat ruwet. Kalau beliau tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, bisa-bisa tiap hari terbaris tuh orang tuh di depan kantor gubernur kan, tiap hari baris, copot gubernur segala macam. Tapi saya pikir kalau melakukan pendekatan yang baik, cara yang baik, dan menyelesaikan persoalan di Sumatera Utara secara khusus persoalan agraria. Sumatera Utara kan persoalan agraria nomor 1 di Indonesia, itu bisa beliau lakukan dengan baik. Saya yakin masyarakat pasti justru akan membuktikan bahwa pujian-pujian kepada beliau selama memimpin akan beliau terima selama masa kepemimpinannya. Saya pikir begitu, Mas. Oke, berarti tadi ya, apa namanya, check and balance dari pihak ketiga ini tadi, kalau bisa ngomong langsung, ngopi. Kalau orang Medan tuh, kalau saya nggak salah ya, kalau di kombur-kombur, bener itu, Betul, betul. di warung kopi gitu. Nah, yang kedua baru audiensi dan seterusnya, dan yang ketiga tentu parlemen jalanan. Ya tadi ya, tentu sama. Di semua daerah mungkin kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin yang terpilih ini kan tidak biasanya 1-2 tahun bener tuh. Nah, jalan ketiga sampai kelima tuh mereka udah mulai berubah watak-watak karakternya. Nah, itu kan yang kita khawatirkan. Tapi tapi saya percaya gitu. Tapi saya percaya bahwa selama ada gitu, tentu akan membuat apa yang tidak kita inginkan itu mungkin tidak akan terjadi. Uh, Mungkin lebih ke spesifik lagi nih, Mas Daniel. Masalah di Sumatera Utara tadi misalnya disinggung soal agraria gitu. Kalau saya sih bukan soal agraria ya, yang ingin coba saya ini tuh. Kira-kira kalau bisa dijabarkan gitu, yang kira-kira jadi PR besar Bang Bobi ke depan gitu, PR besar
yang harus misalnya 100 hari ke depan selesai dilaksanakan gitu, atau minimal ya dijalankan gitu, itu apa aja gitu Bang, kira-kira bisa kita eh, apa diskusikan gitu. Eh, Tentu yang pertama bagi saya ya, beliau itu harus menunjukkan komitmen beliau sebagai kepala daerah anti pungli. Beliau harus menunjukkan bahwa pungli-pungli di seluruh wilayah kabupaten kota ini harus habis. Itu harus komitmen pertama yang beliau tunjukkan. Karena kita menerima juga beberapa masukan dan banyak yang menyampaikan bahwa banyak SMA dan SMK, ini SMA dan SMK ini kan berada di bawah eh, pemerintah provinsi ya. Itu masih melakukan pungli terhadap siswanya dengan berbagai alasan. Adalah alasan uang pembangunan, adalah alasannya untuk retribusi dan lain-lain, itu tidak boleh lagi. Komitmen beliau itu yang harus beliau kedepankan, bahwa beliau dalam 100 hari pertamanya harus bisa menghapuskan pungli dalam dunia pendidikan. Karena itu hal yang sangat mudah dilakukan oleh kepala daerah. Beliau hanya tinggal manggil kadis, satu saja saya terima laporan mengenai kepala sekolah melakukan pungli, copot langsung, nonjok. Nah itu kan hal yang sangat gampang beliau lakukan. Nah yang kedua adalah perbaikan mengenai pelayanan infrastruktur kesehatan yang berada di pemerintah provinsi. Ini memang tidak bisa langsung secara berubah, tetapi penata layanan ini yang paling penting terkait fasilitas kesehatan dan lain-lain. Bagaimana sumber daya yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat di rumah sakit bisa menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga juga adalah bagaimana reformasi dalam birokrasi, bagaimana supaya efisiensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan oleh para kepala-kepala dinas atau pemangku jabatannya ini bisa secara efektif, sehingga tidak selalu kinerja daripada pemerintah itu rapat, kunjungan kerja, tapi tidak ada gebrakan besar yang dilakukan oleh beliau. Nah, saya pikir untuk 100 hari kerja, kalau beliau bisa memastikan itu, tidak ada lagi pungli, itu langsung terasa kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena pasti seluruh anak sekolah, pasti seluruh orang tua menyekolahkan anak. Kalaupun tidak, pasti dia punya saudara yang sekolah, atau punya tetangga yang sekolah. Nah, itu yang paling gampang dan paling cepat harus dilakukan oleh Bapak Bobi Nasution. Lalu bagaimana pembenahan dalam sektor pariwisata? Sumut ini kan dikenal dengan pariwisatanya yang tadi sudah saya singgung juga mengenai pungli ya. Bukan hanya dalam pemerintahan, tetapi juga dalam sektor pariwisata. Orang takut wisata ke Sumatera Utara ini karena eh, lewat satu tikungan 5.000, lewat tikungan lagi 2.000, parkir 20.000, ambil tikar 200.000, sewa joglo 500.000. Waduh, ini udah kayak ke Bali nih liburan di Sumatera Utara. Nah itu yang harus beliau kedepankan. Bagaimana pengelolaan pariwisata itu dia kedepankan sehingga masyarakat datang ke Sumatera Utara. Sumatera Utara ini tidak kalah dengan tempat lain, bahkan sangat indah. Kita punya di Pulau Nias kita punya pantai yang memiliki ombak bagus, bisa untuk surfing. Kita punya danau vulkano terbesar sedunia. Kita juga memiliki air terjun, kita juga memiliki sungai, kita memiliki hutan dan tempat wisata lainnya yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kalau ini tidak dikelola dan ekspos dengan baik, tidak akan ada. Itu juga menjadi satu PR yang bisa beliau kedepankan selama 100 hari kerja beliau. Itu sih pandangan saya, Mas. Iya, luar biasa ya. Tentu tadi ya, masalah-masalah seperti pungli yang memang eh, kalau di Sumut mungkin udah nggak asing lagi itu soal pungli. Bukan hanya pungli di sekolah, di mana-mana Parkir ada juga. punglinya. Iya, tukang parkir dan seterusnya itu. Ya, ya itulah. Apa namanya? Tentu dengan harapan darah segar ya. Kalau saya sih nyebutnya darah segar gitu. Darah segar memimpin. Kalau kita lihat kan dari semua, kalau saya pernah lihat tuh dari semua apa gubernur di Sumatera Utara itu baru kali ini yang paling muda gitu. Nah, darah segar gitu. Sehingga harapan-harapan terkait pembangunan-pembangunan yang progresif dan seterusnya mungkin bisa kita taruh ekspektasi yang cukup tinggi kepada beliau. Tentu dengan tadi apa namanya pengawasan, kemudian check and balance yang tepat dari pemuda-pemuda atau mahasiswa yang ada di Sumatera Utara. Eh, Terakhir nih Bang, sebelum kita ke sesi terakhir, pertanyaan saya itu menyangkut
agak sensitif tapi ya, moral politik gitu. Nah ini kan banyak gitu ya, apa namanya, isu-isu yang beredar gitu, tentang Bang Bobi ini naik atas atas apa namanya, apa, bantuan infrastruktur negara atau bansos, bantuan sosial gitu. Nah, ini jadi isu. Mungkin nanti juga bisa klarifikasi seperti apa gitu yang ada di masyarakat secara langsung itu seperti apa gitu. Nah, cuman kan dengan adanya apa isu moral politik seperti ini itu semua apa gambaran besar tentang seorang Bobi Nasution dengan cita-citanya terhadap Sumatera Barat itu kan jadinya apa ya, agak gimana gitu caranya. Ibaratnya itu untuk mencapai sesuatu ternyata dengan cara yang nggak baik kan juga jadi yang. Nah, kira-kira untuk meyakinkan masyarakat gitu bahwa Bang Bobi Nasution ini tidak dalam konteks itu gitu, seperti yang diisukan. Seperti apa, Bang Daniel? Oke. Eh, kita itu tidak bisa menyalahkan setiap orang yang memiliki privilege, itu dulu. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang terlahir dari orang kaya, kita tidak bisa menyalahkan seseorang itu lahir di negara mana, atau kita mengutuki diri kita karena